Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Tarigan, BP 21, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan membuat video mengenai sejarah maritim karena ini berkaitan dengan mata pelajaran sejarah maritim. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal karena sebelumnya kami itu dari Sejarah Peradaban Islam BP21 melakukan penelitian ataupun studi lapangan ke daerah Bengkulu di pelabuhan Pulau Bai. Nah, jadi teman-teman, pada tanggal 5 bulan 12 sampai pada tanggal 7 kami itu melakukan penelitian di salah satu pelabuhan yang saya sebutkan tadi, yaitu Pulau Bai di Bengkulu. Nah, di situ tuh kami meneliti sebuah pelabuhan yang mana memang berkaitan dengan maritim. Karena maritim itu sendiri juga berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus, yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kelautan, seperti perdagangan, pelabuhan, perkapalan, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Kenapa disebut sebagai negara maritim? Karena luas wilayah lautan lebih luas ketimbang daratannya sendiri. Makanya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, jadi teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang saya temukan dalam studi lapangan tersebut di Pulau Bai ataupun pelabuhan tersebut di Bengkulu. Nah, yang pertama itu dalam pelabuhan tersebut pemerintah setempat melakukan beberapa hal ataupun pemanfaatan dalam pelabuhan tersebut, seperti mengangkut barang baik dari luar walaupun dalam negeri, dan barang yang luar negeri itu bakal dimasukkan ke pelabuhan tersebut. Dari pelabuhan tersebut akan dikirimkan ke daerah-daerah tersebut. Nah, begitu juga dengan barang yang ada lokal ataupun barang lokal tersebut dari Bengkulu ataupun provinsi lainnya, itu akan diangkut dan dibawa ke pulau lainnya ataupun negara lainnya. Nah, poin kedua adalah pemanfaatannya untuk pelayaran. Jadi masyarakat yang ingin menyeberang ataupun menyeberang, jadi pelabuhan tersebut menyediakan hal itu. Dan poin ketiga, pelabuhan tersebut juga menampung seperti beban ataupun mobil, transportasi, dan lain sebagainya untuk diangkut sesuai dengan rute yang sudah ditentukan. Nah, dan dampak dari pelabuhan tersebut juga banyak dirasakan oleh masyarakat ataupun provinsi Bengkulu itu sendiri. Seperti bukanya sebuah perusahaan ataupun gudang gitu, karena dalam pelabuhan tersebut banyak barang-barang yang dari luar pulau ataupun luar negeri yang akan diimpor ke pelabuhan tersebut. Maka perusahaan-perusahaan yang ada di situ akan membuka sebuah usaha mereka seperti pupuk dan lain sebagainya. Dan di situ juga salah satu manfaatnya juga dengan adanya pelabuhan tersebut, perekonomian masyarakat di Bengkulu, khususnya kota Bengkulu itu sendiri lebih maju dengan adanya pelabuhan tersebut, karena untuk meningkatkan perekonomian mereka gitu, karena ada beberapa hal yang dilakukan seperti pengangkutan jasa dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak dampak ataupun dampak positif dari pelabuhan tersebut, bukan hanya sekedar mengantar ataupun mengantar barang ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, bukan hanya seperti itu, tapi banyak sekali luang lingkup dari pelabuhan tersebut yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, dan status pelabuhan tersebut juga merupakan, kan ada dua bagiannya, dua macam ataupun dua jenis pelabuhan. Yang pertama itu pelabuhan yang memang dia murni terbentuk oleh alam sendiri, dan ada yang memang pelabuhan buatan. Nah, dan pelabuhan Pulau Bai ini merupakan pelabuhan yang memang dibuat. Nah, poin kedua, pada saat studi lapangan itu kami bukan hanya sekedar meneliti sebuah pelabuhan, tapi kami juga meneliti ataupun mengunjungi sebuah situs sejarah, yaitu salah satu benteng peninggalan kerajaan Inggris pada abad ke 18-17. Nah, jadi di Bengkulu tersebut terdapat sebuah benteng yang sangat besar sekali, yang mana dulunya pada zaman Inggris didirikan sebuah benteng untuk
pertahanan mereka, yang mana benteng itu berada di bukit buatan dan itu menghadap ke Samudra Hindia langsung gitu. Nah, langsung menghadap ke sebuah kota Bengkulu ataupun laut ataupun Samudra Hindia, dan itu dilakukan untuk pertahanan sendiri. Dan benteng itu juga didirikan oleh sebuah perusahaan pada saat itu, perusahaan. Dan status ataupun sejarah dari benteng tersebut juga beberapa kali bercampur tangan hak pemiliknya. Setelah runtuhnya Inggris di Bengkulu diduduki oleh Belanda, maka status benteng tersebut dimiliki ataupun dikuasai oleh Belanda. Setelah runtuhnya Belanda, benteng tersebut dikuasai oleh Jepang karena Jepang berhasil mengalahkan Belanda di Indonesia, khususnya di benteng tersebut ataupun provinsi Bengkulu ataupun kota Bengkulu itu sendiri. Nah, setelah runtuhnya Jepang dikuasai oleh Indonesia, tapi sempat juga setelah dikuasai oleh Indonesia sempat juga dikuasai oleh Belanda pada tahun 50-an, akhir 40-an ataupun awal 50-an. Nah, setelah itu runtuhnya Belanda ataupun takluknya Belanda yang dilakukan oleh negara Indonesia, maka Indonesia mengambil alih status benteng tersebut, dan benteng tersebut juga pernah diduduki Mabes Polri ataupun polisi menduduki ataupun mendiami benteng tersebut. Tapi beberapa tahun belakangan ini statusnya diubah menjadi situs budaya ataupun situs sejarah. Nah, jadi begitulah teman-teman. Mungkin setelah ini saya akan ada beberapa video ataupun gambar yang mungkin teman-teman bisa lihat perihal seperti pelabuhan tadi dan juga benteng tadi. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, setibanya kami di Pelabuhan Bai, kami disambut dan pembukaan kegiatan yang akan kami mulai dalam penelitian kali ini. Nah, di sini kami menyanyikan Indonesia Raya. Setelah kami menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan selanjutnya itu adalah kata sambutan dari dosen kami, yaitu dosen Pak Sudarman selaku dosen pembina dan sekaligus pembimbing dalam kegiatan penelitian kali ini, dan beliau merupakan salah satu guru dari kelas kami. Dan di sini dalam video ini kami dijelaskan oleh tuan rumah mengenai Pelabuhan Bai, baik dari segi kegiatan, pemanfaatan, dan apa saja tugas-tugas dari setiap bidang-bidang ataupun bagian-bagian yang ada. Dan bukan hanya itu, kami juga dijelaskan tata letak dari setiap kegiatan, misalnya seperti bongkar barang, tempat pelabuhan ataupun tempat kapal asing, kapal angkatan laut, kapal muatan barang. Di situ dijelaskan semuanya, karena Pelabuhan Bai ini salah satu pelabuhan yang sangat besar skala nasional, dan ada ruangan steril, dalam artian tidak sembarangan orang yang bisa memasuki ruangan tersebut, karena di situ banyak barang-barang yang ada dari luar ataupun yang mau dikeluarkan dari Pulau Sumatera. Nah, di video ini kami menuju ke salah satu tempat, yaitu adalah tempat muatan barang ataupun pembongkaran barang. Akan tetapi kami tidak boleh masuk karena itu merupakan ruangan steril dan petugasnya sedang tidak ada di Pelabuhan Bai. Jadi kami hanya dapat melihat dari jarak jauh. Tapi kami di situ juga menemukan ada salah satu kapal yang sedang membongkar barang. Ini salah satu penampakan lokasi pembongkaran barang dari kapal ke pelabuhan tersebut. Setelah kami mengadakan penelitian di Pulau Bai, kami menuju ke salah satu benteng peninggalan masa Inggris. Nah, jadi ini merupakan benteng pertahanan di masa Inggris pada saat penjajahan di Bengkulu. Di dalam benteng ini terdapat penjelasan mengenai benteng tersebut, dan juga masih ada peninggalan-peninggalan
masa penjajahan, baik itu masa Inggris, Belanda, dan Jepang, karena benteng ini beberapa kali beralih kekuasaan. Setelah kalahnya Inggris berada di tangan Belanda, setelah Belanda runtuh berada pada tangan Jepang, dan kembali ke pangkuan Indonesia dan disahkan oleh Kemendikbud menjadi situs sejarah. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.